Ngomong-ngomong dewasa nih dok, kira-kira ada nggak sih rata-rata umur perempuan itu mulai menstruasi? Oke, berarti secara normalnya nih ya, kita itu mulai menstruasi seharusnya di usia 10 tahun sampai 15 tahun. Itu normalnya. Jadi walaupun masih 10 tahun nih udah mens ya, itu normal, nggak ada masalah gitu. Tanya dokter yuk. Halo sahabat NK, balik lagi bersama kami di Tanya Dokter bersama Dokter Fahlia. Halo dokter, apa kabar? Baik, apa kabarnya? Baik juga dokter. Alhamdulillah, udah jarang banget ya kita bincang-bincang seperti ini. Betul, sepertinya dokter terlalu sibuk ya. Faktor pasien-pasien. puasa, lebaran, Oh pulang iya, kampung. benar. Jaraknya itu lebih banyak pas bulan puasa ya dok ya. Benar. Oke dok, kali ini aku mau nanya banyak karena kemarin kita sempat terjeda ya dok ya untuk buat video ya. Kali ini karena banyak banget di video kita sebelumnya ini lebih banyak perempuan yang nanya. Iya benar pasti. Dan kalau misalnya dirangkum bisa dilihat kalau perempuan ini banyak yang nanya tentang menstruasi. Oke, mungkin karena faktor video kita yang pertama itu ya. Betul. Yang ini dok, cepat hamil ya. Nah itu kan ngaruh banget kadang. Nah itu menstruasi. juga ada berhubungan ya dengan menstruasi pasti. Jadi ada beberapa rangkuman yang pengen aku tanya nih mewakili sahabat NK ya dok ya. Netizen NK. Dan juga mewakili diri sendiri. Oke. Jadi karena ini masuknya ke menstruasi ya dok ya, saya juga perempuan. Sekalian konsultasi ya. Sekalian konsultasi gratis ya. Iya benar. Oke, Kapan nih, Dok. lagi? Kapan lagi ya dok Iya, ya? bener. Mumpung lagi ada kesempatan ya dok ya. Oke deh. Pertama yang aku mau tanyain dulu nih, biar sahabat NK juga ngerti ya, paham juga maksud dari apa itu menstruasi dok. Oke. Pasti semua orang ternyata udah ngerti ya menstruasi apa, apalagi wanita, karena kan seluruh wanita pasti mengalami hal ini kan. Kalau yang aku tahu keluar darah udah. Ya, itu secara umum. Secara umum. Nah, kalau secara medisnya, jadi itu sebenarnya emang perdarahan. Itu proses terjadinya perdarahan di uterus, di dinding rahimnya kita. Itu keluar melalui vagina. Nah, itu karena habis proses ovulasi. Jadi, itu kita di dinding rahim tuh luruh jatuh keluar darahnya. Nah, itu kan kalau medisnya ya. Nah, kalau secara umum ya itu proses kita menjadi dewasa, terus keluarnya darah di alat reproduksinya kita gitu. Oh, oke. Jadi itu bisa dibilang menstruasi itu adalah saat kita tumbuh dewasa ya. Benar, itu pasti kalau kita akan secara mengalami umumnya benar. Padahal itu sebenarnya pembersihan si dinding rahimnya kita. Oke. Karena kan dinding rahim kita itu dibersihkannya, dikeluarkannya dari haid gitu, dari menstruasi itu. Oke. Ngomong-ngomong dewasa nih dok, kira-kira ada nggak sih rata-rata umur perempuan itu mulai menstruasi? Oke, berarti secara normalnya nih ya, kita itu mulai menstruasi seharusnya di usia 10 tahun sampai 15 tahun. Itu normalnya. Jadi walaupun masih 10 tahun nih udah mens ya, itu normal, nggak ada masalah gitu. Oh saya umurnya di 15 tahun kok nggak mens ya? Pada saat usia 15 tahunnya ya itu normal, nggak ada masalah gitu. Karena emang jangka waktunya 10 sampai 15 tahun. Aku baru tahu nih dok, kalau ternyata umur 10 tahun tuh udah termasuk kategori normal ya? Normal gitu. Oke, dok. Ini tuh jadi pengetahuan sih menurutku. Iya, karena kan banyak yang nggak tahu ya. Benar. Pasti sahabat gitu. NK juga beberapa belum banyak yang tahu kan kalau umur normal itu justru di umur tadi 10 sampai 15 tahun. Benar. Jadi yang kalau umur 10 itu SD ya berarti ya? SD iya, ya? SD ya. Sekitar kelas SD 6. Ya, kelas Iya, 6. saya aja dulu kelas 6 ya, 10 tahun. Aku SMP dulu. Oh, normal lah. Normal ya, masih berarti normal. masih umur-umur belasan, 12 13 gitu benar. ya. Beranjak dewasa gitu. Betul. Nah, terus dok, tadi kan rata-rata umur. Nah, kalau sekarang itu yang mau aku tanyain adalah berapa hari rata-rata menstruasi itu dikatakan normal? Gitu. Oke. Biasanya yang kita tahu itu sebulan sekali kan udah pasti Iya, kita haid. betul. Iya. Nah, kalau untuk medisnya itu 21 hari sampai 35 hari sekali kita haid gitu. Jadi jangkanya nggak harus 30 hari. Oh, jadi hari ke-21 menstruasi juga bisa. udah. Jangan kadang kan kita ngitungnya kayak saya dapetnya tanggal 15 nih. Nah, bulan depan pasti tanggal 15 juga gitu. Nah, bisa jadi jauh lebih cepat, bisa jadi lewat dari tanggal itu. Nah, ini tuh normal, nggak ada masalah.
Oh, jadi bisa jadi mundur, bisa jadi maju, Maju. tapi dalam jangka yang deket ya. Iya, jadi jangkanya itu 21 hari sampai 35 hari. Gitu. Itu kan ini ya dok, sebulan sekali ya kita Sebulan tahunya. sekali, benar. Nah, yang mungkin sahabat NK juga kurang tahu dok, atau mungkin mereka ada kekhawatiran. Misalnya kalau aku juga sih dok ngalamin ini sih. Aku ngalaminnya adalah sebulan itu kadang bisa dua kali menstruasi. Nah, cuman kalau dari pandangan aku nih pribadi, kalau aku sebulan 2 kali itu kalau misalnya ngerasa capek dalam keadaan capek. Nah, itu kira-kira normal gak? Kalau kayak gitu tuh kita udah masuknya ke gangguan menstruasi. Karena kan menstruasi itu ada dikatakan normal, ada dikatakan tidak normal. Yang tidak normal itu tidak teratur. Nah, Nah, itu sama kayak ada yang sekali, ada 2 kali, mungkin ada yang lama. Nah, itu kita namakannya gangguan menstruasi dan itu penyakit. Nah, itu banyak jenisnya. Mungkin ini saya akan jelasin secara umum aja ya. Kalau misalnya itu secara umum yang kebanyakan yang orang tahu itu gangguan menstruasi itu ada 3 biasanya yang terkenal nih, maksudnya yang kayak banyak orang tahu. Yang pertama itu adalah amenorrhea namanya. Amenorrhea itu terbagi 2, ada yang primer, ada yang sekunder. Nah, yang amenorrhea itu artinya gini, dia itu kan tadi saya bilang 10 sampai 15 tahun haid. Betul. Nah, kalau yang primer ini udah sampai umur 15 tahun dia nggak haid. Malah udah nyampe 16 tahun dia nggak haid. Nah, itu penyakit namanya amenorrhea primer. Kalau yang sekunder kita udah haid nih, terus tiba-tiba kita nggak haid lagi. Sampai benar-benar stop, sampai lama, lebih dari 3 bulan. Oh, ada jangkanya. Jadi misalnya masih 2 bulan, sebulan lewat dikit, belum haid ya udah gitu dulu ya, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya udah sampai 3 bulan itu baru. Nah, itu namanya penyakit amenorrhea yang sekunder. Terus yang kedua ada namanya dysmenorrhea. Pernah dengar gak? Pernah. Itu bukan sih orang-orang tuh udah sering banget dysmenorrhea. Kalau dysmenorrhea PMS. Iya. Nah, itu dysmenorrhea tuh nyari haid gitu kan. Cuman dikatakan dia itu penyakit kalau misalnya dia itu nyerinya parah, terus disertai dengan mual, muntah, diare, pingsan. Aku ini loh dok, dulu zaman SMA tuh pasti kalau hari pertama aku pingsan. Tapi nggak sampai yang mual, diare. Tapi itu gitu jarang kan, jarang terjadi kan? Jarang. Justru SMA dong. Setiap ini aku tuh aku harus minum obat. Benar. Seenggaknya paracetamol ya. Nah, dia itu akan berkurang setelah kita menikah. Bener banget. Bener. Aku ngerasain itu SMA. Sampai kuliah lah aku ngerasa, aduh ya ampun, hari pertama tuh udah paling males banget. Pasti sahabat NK juga banyak yang ngalamin kayak gini kan. Hari pertama itu udah rasanya nggak kuat ya. Tapi ini kan aku udah menikah kira-kira kurang lebih 3 tahun ya dok ya. Nah, enggak, awalnya sih memang masih sakit awal-awal pernikahannya, tapi pas udah kesininya itu enggak ya, bener dok? Tidak separah yang separah. Itu kenapa dok emang? Nah, itu karena kan kita menikah, otomatis ada proses kita berhubungan, kita punya anak, dan itu kan buat hormon kita jadi berlebih. Nah, itu ngaruh ke menstruasi. Ngaruh ke ngerasa nggak nyeri gitu ya? Iya, jadi kayak memang itu prosesnya ketika kita sudah menikah itu akan berkurang secara otomatis, karena itu kita menikah tuh hormon kita lagi tinggi-tingginya, jadi ngebantu si menstruasinya itu gejalanya berkurang gitu. Jadi ngaruh. Sahabat NK, buat kalian yang bahagia sih, lebih ke bahagia dok ya. Jadi kalau misalnya pernikahan hormon endorfinnya meningkat. Gitu. Jadi membantu mengurangi nyeri pada menstruasi. Benar. Terus ada lagi yang namanya menorrhagia. Itu pernah tahu nggak kalau misalnya haidnya itu kayak yang lebih dari sebulan. Lama. Aku sih taunya kalau yang sampai 10 hari tuh dok. Iya. Aku soalnya kayak gitu. Tapi itu setiap bulan nggak seperti itu? Kayaknya sih enggak ya. Nah ini lebih dari 3 bulan dia ngalaminnya hal yang sama. Mungkin kayak yang 2 minggu terus-terusan sampai 6 bulan. Nah itu penyakit. Tapi kayaknya apa ya dok? Jarang terjadi ya dok. Jarang. Nah itu biasanya ada faktor-faktor tertentu lah yang bisa membuat dia seperti itu gitu. Oh iya dok, aku pengen nanya nih. Saking serunya sampai lupa nih banyak pertanyaan. Kayaknya lupa nih pertanyaan di sini. Ya karena pribadi juga mengalami itu dok. Ini penting banget buat kesehatan pertama. Terus selain itu buat edukasi juga. Bener ya, sama yang ngaruh kita ke pengen cepat hamil kan dari sini ketahuannya. Betul. Nah tapi sebelum kita ke proses
mau nanya hubungan antara menstruasi dan kehamilan. Aku pengen tanya dulu nih banyak tentang menstruasi. Oke. Sebenarnya Dok, kalau aku kan ini masuknya tuh orang awam ya, yang cuma ngeliat menstruasi itu pada visual aja gitu, diri aku aja. Cuman kalau dari sebenarnya itu darah menstruasi itu banyak nggak sih Dok volumenya? Karena kan kita ganti terus ya Dok ya, kalau nggak salah ada rutin gantinya berapa jam? Ya, gini. Itu ada ukuran, maksudnya ada normalnya berapa tuh ada. Jadi maksimal kita perempuan itu haid itu 80 ml atau setara dengan 4-6 kali kita ganti pembalut. Kadang kita udah ngerasa aduh penuh nih, kita ganti kan. Nah, itu lebih dari 6 kali bisa kita ganti pembalutnya karena mungkin sudah lebih dari 80 volumenya gitu. Jadi kan kita sebenarnya wajib ganti pembalut tuh 4 jam sekali. Kalau itu karena kesehatan ya. Kesehatan supaya terhindar dari infeksi ataupun bakteri gitu. Jadi Oke. Jadi sebenarnya sedikit ya Dok. Ya lebih kurang dari 80 ml. Tapi karena mungkin itu darah, jadi kita kayak risih kan? Iya, ngeliatnya tuh kayak aduh banyak banget. Padahal kalau misalnya dihitung ya Dok ya, itu sekitar kurang lebih 80 mili. 80 mili. Gak nyampe satu botol air mineral yang kecil. Benar-benar. Iya. Wah gila. Aku baru tahu soalnya gitu. Soalnya selama ini kalau misalnya kita itu kayak aduh banyak banget nih seliter kali ya. Sampai seliter kali ya, sampai bocor-bocor gitu kan. Benar. Ternyata itu teman-teman sahabat NK, tenang-tenang. Kita cuma 80 mil aja. Jadi harus nggak akan habis dari kita. Itu benar-benar pikiran yang ini banget sih Dok. Tapi sih banyak sih yang kayak gitu, berpikir seperti itu banyak. Gitu karena aduh hari ini udah banyak banget nih keluar darah, aduh kayaknya tensi saya rendah deh. Nah, berarti sahabat NK yang tadinya nggak tahu sekarang jadi tahu. Kalau ternyata menstruasi itu nggak akan mengurangi darah kalian. Darah kita kan jatuhnya itu kan orang awam bilang darah kotor ya. Iya, darah kotor. Aku juga ngomong gitu, darah kotor. Tapi itu nggak berpengaruh, tenang aja ya. Oke Dok, aduh sampai seru banget nih karena sesuai dengan pengalaman pribadi juga, dimana aku juga menstruasi tuh nggak normal-normal banget yang dikatakan sebulan sekali, terus kadang tuh seminggu, kadang tuh kalau kurangnya itu 3 hari ya, 3 hari sampai seminggu gitu kan. Kadang kan aku juga sebulan 2 kali. Jadi tuh mumpung kita lagi bahas tema ini, jadi kita selip-selipin juga pertanyaan pribadi. Sekali menyelam minum es campur. Enak dong. Iya. Oh iya Dok, aku mau nanya juga nih. Mungkin sahabat NK juga masih ada yang berpikiran kayak aku ya. Kalau misalnya ini pertanyaan bodoh deh kayaknya. Soalnya gini Dok, aku tuh berpikirnya kalau misalnya kita dalam keadaan menstruasi terus minum es itu bisa mengurangi keluarnya darah menstruasi. Itu nggak ngaruh. Itu mitos. Maaf ya teman-teman ya, aku nanya ini soalnya mungkin teman-teman juga ada kan yang sama pikirannya sama aku. Mitos. Oke, jadi mitos ya Dok ya. Mitos. Jadi nggak apa-apa minum es. Nggak ngaruh, nggak buat darah kita beku kok. Nggak buat. Itu dia. Iya. Seru banget ini ya. Oke Dok. Tadi kita ngomongin banyak tentang menstruasi, ya, yang pada perempuan ya, iyalah pada perempuan. Nah, ada lagi kan Dok ya, kadang tuh keluar pemikiran bahwa ngaruh nggak sih faktor menstruasi terhadap faktor kehamilan? Oke, balik lagi ke pengertian menstruasi. Tadi kan saya ada bilang menstruasi itu keluarnya darah dari akibat dinding rahim. Jadi, itu dinding rahim itu bisa keluar darah itu karena habis proses ovulasi. Ovulasi itu artinya adalah pematangan sel telur yang ngaruh ke kehamilan. Nah, itulah kan pernah dengar nggak sih sel telur berovulasi. Nah, itu kalau misalnya menstruasinya tidak teratur, otomatis kan ovulasinya juga nggak bagus, tidak teratur, yang buat kitanya itu hamilnya ya biasanya susah gitu. Nah, itu ngaruh karena memang balik lagi menstruasi itu karena hormon, dan kehamilan kan juga ada ngaruhnya dari hormon. Nah, itu pasti ngaruh. Menstruasi tidak teratur itu bisa mempengaruhi kitanya susah hamil. Oke. Aku jadi ingat lagi nih topik kita sebelumnya kan tentang cara cepat hamil ya Dok ya. Di situ kita nggak terlalu banyak sih bahas tentang pentingnya menstruasi di faktor kehamilan, nggak terlalu ya. Nah di sini ternyata balik lagi kayaknya ke topik yang kemarin, cuman di sini tuh lebih utamanya itu adalah tentang menstruasinya Dok ya. Jadi itu justru juga ngaruh ya Dok? Ngaruh ke proses kita dari menstruasi. Salah satu faktor yang ngaruh buat kehamilan. Benar. Oke Dok, berarti
Kalau dari tadi itu kita bahas tentang menstruasi, terus sekarang kita bahas tentang faktor antara si menstruasi dan kehamilan. Sekarang aku pengen tanya nih dok, karena kan faktor menstruasi ini berpengaruh juga ternyata kan dengan hal lain tadi kayak kehamilan, terus jadi ada penyakit dan lain-lain. Nah aku pengen tanya nih sekarang cara agar menstruasi itu lancar tapi secara alami gitu. Oke, gini. Sebenarnya sebelum kita tahu caranya menstruasinya itu bisa teratur lagi atau enggak, kita balik lagi ke penyebabnya. Oh iya. Penyebab menstruasi tidak teratur itu kenapa sih? Nah, yang paling pertama itu faktor stres. Faktor stres, pikiran banyak, capek itu mempengaruhi kitanya jadi nggak teratur menstruasinya. Nah, karena balik lagi stres itu mempengaruhi hormon kita. Hormon kita nggak teratur, otomatis menstruasinya nggak teratur. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, pernah dengar nggak ibu ber-KB pakai pil KB, suntik KB jadi jarang haid. Jadi dengar, nah itu kenapa? Karena kita kan pada saat kita konsumsi KB otomatis hormon yang masuk. Jadi pil KB itu kandungannya hormon. Nah, buat di tubuh kita hormonnya tinggi nggak balance, jadinya mensnya nggak teratur. Nah, itu baru yang ketiga itu pengaruh penyakit. Pernah dengar PCOS? Pernah. Polikistik ya. Itu lagi booming juga sih. Nah, benar. Nah, itu juga bisa membuat menstruasi tidak teratur. Baru yang biasanya juga terjadi penyakit miom. Biasanya orangnya bilang miom. Nah, miom itu bisa menyebabkan si menstruasi tidak teratur. Mungkin nanti secara detailnya kita akan buat teori tentang atau penjelasan tentang miom itu apa, PCOS itu apa kali ya biar nyambung. Bener. Biar nyambung. Kita bahas sekarang tentang si menstruasi dulu ya. Baru tentang si penyebabnya itu apa. Nanti kita pokoknya bakal banyak yang kita bahas di NKH. Jangan sampai ketinggalan gitu karena ini berhubungan gitu. Kalau sinetron itu dibilang bersambung. Masih ada lagi. Kan tadi kan udah tahu penyebabnya. Baru gimana sih cara mengatasinya kan? Tadi pertanyaannya kan cara alami. Karena faktor stresor yang pertama kali. Jadi satu lagi yang paling penting adalah istirahat yang cukup. Karena kalau kita istirahat yang cukup otomatis kayak pikiran dan stres kita akan menurun gitu. Pertama istirahat yang cukup. Yang kedua olahraga. Olahraganya apa? Meditasi atau yoga. Nah itu kan akan mempengaruhi pikiran kita jadi relax, stres lagi, balik lagi ke stres, ke hormon ya dok ya. Benar. Nah terus tapi gini, kalau misalnya emang gangguan menstruasinya kita itu udah lebih dari 3 bulan, salah satunya adalah konsultasi ke dokter untuk diperiksa apakah memang kita ada gangguan hormon kah, ataukah emang kita ada penyakit ya seperti PCOS atau miom gitu, karena kan itu nggak bisa diobati secara alami. Benar, jadi lebih jelasnya ya mending ke dokter. Nah, terus kadang ada orang awam yang bilang kalau misalnya untuk melancarkan haid itu konsumsi seperti jahe, kunyit, kayu manis. Nah itu biasanya tuh obat-obat herbal itu ngaruh ke haid. Nah itu biasanya orang-orang kayak orang-orang dulu tuh bilangnya itu. Tapi memang beberapa kayak herbal itu emang banyak manfaatnya bagi tubuh kita gitu. Oke, jadi yang aku tangkap dari tadi adalah cara agar menstruasi itu teratur dan secara normal itu adalah kita boleh ikutin tips natural ya dok ya, alaminya kayak gini. Cuman kalau memang tidak bekerja atau kok udah lebih dari 3 bulan, udah ngikutin tipsnya, caranya itu kok masih nggak bagus, lebih baik ke dokter aja gitu ya, karena setiap orang punya metabolisme tubuhnya masing-masing. Betul ya dok ya. Iya benar-benar juga. Jadi ini boleh diikuti dulu, tapi kalau semisalnya sudah berbulan-bulan tidak berubah, tetap menstruasinya tidak normal, bahkan menstruasinya jarang, itu kalian boleh langsung konsultasi aja ke dokter. Ke dokter Vali juga bisa. Kita ke health clinic ya. Kebetulan kita juga ada cabang di Kelapa Gading, ada dokter umumnya juga ya dok ya, si dokter Kiki. Ya bisa juga ke situ, yang rumahnya deket situ boleh. Atau yang lebih pengen ketemu dokter Vali ya, ini bisa banget ke Kebon Jeruk ya dok ya. Ada setiap hari ya, setiap hari Minggu jangan libur ya dokter. Libur online juga bisa ya. Online juga bisa. Jadi semisal buat sahabat NK nih kebanyakan kebanyakan sahabat NK itu banyak yang di luar Jakarta. Oh iya benar. Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu bingung gimana sih caranya biar dijawab pertanyaannya. Gitu kalian bisa konsultasi online. Juga kayak dok ya bakal bisa. Konsultasi online sama seperti konsultasi ke klinik. Langsung ke nomor saya. Langsung ke nomor dokter. Tidak ada perantara, maksudnya yang aku menjawab enggak, langsung ke saya. Jadi semua
apa informasinya tuh akurat dari dokternya sendiri ya dok ya. Oke deh dok. Ini udah kayaknya udah 1 jam nih. Udah lama banget. Aku udah 1 jam ya? Soalnya Seru. seru banget. Nanti kalau misalnya kita mau bahas yang lain lagi boleh ya dok ya. Iya. Harus semakin biar supaya perempuan-perempuan di sana teredukasi, Betul. sahabat MK teredukasi juga. Jadi semakin aware dengan Dengan tubuhnya, benar. dengan tubuhnya ya dok ya. Jadi semoga kita selalu sehat ya dok, biar Iya, kita bisa harus. ngasih informasi yang lebih banyak lagi, Benar. yang lebih bermanfaat buat kalian ya sahabat MK nih. Kayaknya kita harus udahan nih dok, Oh iya ya. karena udah 1 jam 2 jam ini kayaknya ya. Jadi Pasien udah nunggu. pasien udah nunggu nih masalahnya. Oke. Jadi buat kalian yang mau apalagi ya kira-kira untuk video selanjutnya lebih kemana dulu sih? Lebih apa dulu nih dok? Jelasin ini dong, jelasin ini. Boleh di komentar aja. Nanti kita akan pilih jawaban terbanyak. Kita akan bahas itu di video selanjutnya. Benar. Jadi jangan kemana-mana, tetap di YouTube NK Health, Instagramnya juga NK Health. Kalau mau cari-cari informasi tentang dokter umum, bahkan fisioterapi juga ada ya dok ya. Ada dong. Ada di YouTube, Instagram itu semua lengkap, Oke? Berarti kita pamit undur diri dulu ya dok ya. Iya. Sehat-sehat selalu ya dok. Iya, harus Oke dok, jangan lupa subscribe like. dan di-share, komen di bawah untuk link video YouTube-nya kita. Oke, bye-bye. Sehat selalu ya. Tanya dokter yuk.